Halo semuanya, balik lagi di channel Daily Recap. Akhirnya episode 6 The Final Season rilis juga. Setelah sebelumnya saya telah membahas manga chapter 101 dan chapter 102, pertempuran Eren melawan Warhammer Titan terlihat begitu epik. Semoga rilisnya episode 6 ini bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Oke lah, seperti biasa, sebelum memasuki recap dan pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan konten pun saya mulai. Attack on Titan The Final Season episode 6 dibuka dengan scene flashback Willy Tybur sebelum melakukan pidato. Di sini Willy Tybur melakukan salam perpisahan kepada 5 anaknya dan kepada istrinya, yang berarti ini merupakan perpisahan terakhir Willy Tybur dengan keluarganya. Perpisahan ini sangat mengharukan karena Willy Tybur yang berperan sebagai kepala keluarga harus mengemban tugas yang sangat berat bagi dirinya. Bahkan Willy tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat mengucapkan perpisahan kepada kelima anaknya. Sementara istrinya di saat itu juga tak bisa menyembunyikan air matanya karena harus berpisah dengan suaminya. Lalu barulah Willy mengajak saudara perempuannya dan seorang pengawal pribadinya. Inilah alasan mengapa di episode 5 kita hanya melihat adik perempuan Willy Tybur dan pengawal pribadinya. Lalu di saat obrolannya bersama Komandan Bakat, di sini Willy sudah menyadari jika dirinya akan menjadi target utama musuh mereka, yaitu Eren. Selama beberapa generasi, keluarga Tybur telah mengawasi gerak-gerik Pulau Paradis. Akan tetapi di sini tampaknya mereka telah kecolongan, karena tanpa disadari musuh telah menyeberangi lautan. Di dalam obrolan itu, Willy mengatakan, jika keberadaan sekutu Pulau Paradis harus diwaspadai juga. Yang berarti sekarang Pulau Paradis telah menjalin kerjasama dengan negara lain. Apakah itu negara Hizuru? Kita lihat saja nantinya. Untuk mengungkap siapakah sosok dari sekutu Pulau Paradis, mau tidak mau mereka harus melakukan pengorbanan yang besar. Mulai dari mengorbankan Willy Tybur sebagai umpan, hingga mengorbankan para petinggi-petinggi negara di dunia. Dan pastinya keputusan Willy itu akan menyebabkan banyaknya nyawa melayang. Mulai dari Willy sendiri hingga para petinggi dan warga sipil. Namun jika mereka tidak melakukan hal itu, mereka tak akan bisa menyatukan seluruh kekuatan dunia untuk menaklukkan Pulau Paradis. Dan akhirnya Komandan Magat setuju atas pengorbanan besar yang dilakukan Willy Tybur untuk menyatukan seluruh kekuatan. Kemudian kisah berlanjut dengan dimakannya Willy Tybur oleh Attack Titan. Namun setelah memakan Willy, tampaknya Eren tak merasakan kekuatan dari Warhammer Titan. Kemudian Eren yang melihat para petinggi yang telah dikumpulkan di satu tempat, ini merupakan satu-satunya kesempatan Eren untuk melemahkan kekuatan militer Marley. Sehingga di saat itu Attack Titan langsung berlari dan melompat mengarah ke kursi para petinggi. Tampaknya Eren di sini tak membiarkan satu petinggi pun selamat dalam insiden tersebut. Sementara di sisi lain, Colt, Gaby, Udo yang berada di kursi penonton berhasil selamat. Namun hal yang sangat disayangkan akibat amukan Attack Titan adalah Zofia di saat itu menjadi korban. Karena setengah bagian tubuhnya telah menyatu dengan beton. Udo yang tak terima berusaha menyingkirkan batu yang menimpa tubuh Zofia. Akan tetapi Udo di saat itu malah terinjak-injak para warga yang ketakutan. Sementara Colt dan Gaby berhasil selamat karena berlindung di balik batu. Rupanya inilah yang menjadi alasan mengapa Willy hanya mengajak satu anggota keluarga saja. Karena yang menjadi pewaris Warhammer Titan adalah adik perempuannya Willy Tybur. Kemudian adik Willy Tybur ini pun berubah menjadi Warhammer Titan. Dan di dalam bentuknya yang belum sempurna, Attack Titan memberi sambutan yang sangat hangat dengan sebuah pukulan yang menghancurkan wajahnya. Kemudian dengan melakukan pengerasan tinjunya, Attack Titan terus memukuli Warhammer Titan tanpa ampun. Di sisi lain, Komandan Magat menembakkan tembakan perlawanan yang pertama. Karena Eren sebagai pemilik dari Attack Titan dan Founding Titan telah muncul di tanah tempat mereka berpijak, para tentara tak perlu repot-repot menyerbu Pulau Paradis. Sehingga di sini Komandan Magat memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap di medan pertempuran. Kembali dengan pertempuran, walaupun di sini wajah Warhammer Titan telah bonyok-bonyok, ternyata Warhammer Titan masih mampu mengeluarkan sesuatu berbentuk pilar dengan kekuatannya. Tubuh Attack Titan di saat itu berhasil ditembus dan membuatnya harus terpojok. Sementara di sisi lain, Colt berhasil menyelamatkan Udo. Namun karena luka Udo yang sangat parah, mereka harus cepat membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi setibanya di rumah sakit, Udo tak kunjung mendapatkan perawatan karena ruangan sudah penuh. Alhasil, kini korban semakin bertambah banyak. Kemudian scene berpindah kepada Pix dan Porco yang dijebak oleh pasukan misterius.
Di sini mereka bisa merasakan getaran di medan pertempuran utama. Peach yang dikenal sebagai orang yang pintar dalam mengambil keputusan, rupanya di saat Peach memeluk seorang prajurit panzer, dirinya menitipkan sebuah pesan, yaitu agar mereka mengikuti dari belakang. Karena pada awalnya Peach sudah curiga dengan prajurit misterius ini. Mereka berdua pun berhasil diselamatkan, dan Peach kini meminta pasukan panzer untuk menyiapkan senjata untuk terjun ke medan pertempuran. Namun hal yang tak diduga-duga kembali terjadi, yaitu munculnya pasukan pengintai yang turut ambil peran dalam misi tersebut. Kembali ke medan pertempuran utama. Warhammer Titan yang melihat Attack Titan terpojok dengan kemampuan pengerasan yang dimilikinya, Warhammer Titan menciptakan palu lalu mengincar tubuh bagian Attack Titan. Namun serangan itu meleset karena Attack Titan berhasil kabur. Pastinya kalian masih mengingat senjata anti Titan yang dapat menembus tubuh armor Titan. Kini senjata itu ditembakkan kepada Attack Titan yang tentu saja itu membuat Attack Titan kerepotan. Di lain sisi, Kozlov meminta untuk menghabisi sepemilik Founding Titan yaitu Eren. Namun Komandan Magat menolaknya karena membunuh pewaris Titan Shifter hanya akan menimbulkan masalah lainnya. Komandan Magat pun berharap agar si Warhammer Titan memakan Eren. Tetapi di sini tampaknya Warhammer Titan tak berniat untuk memakannya. Warhammer Titan terlihat seperti ingin membunuh Eren di saat itu. Dan di saat terpojok itulah muncul Mikasa yang langsung menembakkan 8 tombak petirnya yang langsung dapat menumbangkan tubuh Warhammer Titan. Di saat yang bersamaan, pasukan pengintai juga berhasil menghancurkan senjata anti Titan. Barulah muncul informasi yang terungkap tentang Warhammer Titan. Pewaris dari Warhammer Titan adalah keluarga Tiber. Kemampuan pengerasan yang dimiliki Warhammer Titan sangat spesial, karena seluruh tubuhnya dilapisi armor keras yang mirip dengan tulang Titan. Warhammer Titan mampu memanipulasi pengerasannya dengan baik, bahkan mampu membuat berbagai senjata. Dan tentu saja seperti namanya, Warhammer Titan mampu menciptakan sebuah palu. Kembali ke pertempuran utama, di sini Mikasa menemui Eren dan memintanya untuk pulang. Karena menurut informasi yang telah saya dapat, Eren dan Mikasa sudah tidak bertemu selama 3 bulan. Ditambah lagi akibat dari ulah Eren, warga sipil dan anak kecil turut menjadi korban dalam insiden tersebut. Di sini kita bisa melihat ekspresi wajah Mikasa yang menangis di hadapan Eren. Kemudian scene kembali kepada Komandan Magat. Agar para pasukan pengintai tidak bisa kabur dari distrik penampungan, Komandan Magat mengerahkan semua tentaranya untuk mengampung distrik penampungan. Mulai dari prajurit pelatihan yang harus turun gunung, serta 30.000 pasukan dari timur hingga barat. Hingga pada akhirnya armada kapal laut mereka juga turut dikerahkan. Lalu barulah diperlihatkan para pasukan pengintai dengan cukup jelas. Kini pasukan pengintai sudah dilengkapi dengan perlengkapan 3D manuver terbaru. Terlihat dari teknologi yang tampak berbeda dari 4 tahun yang lalu. Dari segi senjata pun kita bisa melihat, mereka sepertinya lebih terfokus menggunakan pistol dan tombak petir daripada menggunakan pedang. Kemudian kita diperlihatkan dengan Jan dan Floch. Di sini tampaknya terjadi perselisihan di antara mereka. Terutama Jan yang ingin meminimalisir korban sipil, sementara Floch ingin menyerang mereka tanpa pandang bulu. Di sini Floch mengatakan jika Eren adalah iblis yang mereka butuhkan. Kata-kata ini mirip seperti dengan kata-kata yang Floch ucapkan saat operasi perebutan distrik Singgansina. Dan tampaknya iblis itu adalah Eren itu sendiri. Kembali ke pertempuran utama. Tampaknya setelah tengkuk Warhammer Titan dihancurkan, ia masih sanggup berdiri. Dan kini Warhammer Titan menciptakan busur panah lalu menembakkannya. Untungnya Eren dan Mikasa berhasil selamat. Kini Eren telah mengetahui teknik dari Warhammer Titan. Lalu Eren mengatur strategi. Dan jika strategi itu berhasil, Eren akan memakan pewaris dari Warhammer Titan. Sementara di sisi lain, Gaby yang telah kehilangan 2 rekannya yaitu Udo dan Sofia, kini Gaby memutuskan untuk ikut bertempur. Namun di dalam perjalanannya, ia dihalangi oleh 2 paman penjaga gerbang. Kemudian secara tiba-tiba pasukan pengintai menyerang dengan menjatuhkan bom. Lalu menembaki mereka. Alhasil 2 paman penjaga gerbang ini pun harus tewas tertembak. Dan pelaku penembakan itu adalah si gadis kentang, Sasha. Lagi-lagi Gaby harus kehilangan orang kesayangannya. Dan muncullah dendam yang amat mendalam dari Gaby. Kemudian kita melihat Connie yang tampak terlihat lebih dewasa. Di sini mereka harus memasang lampu di atap rooftop. Fungsi dari dipasangnya lampu ini nanti akan ketahuan di episode selanjutnya.
Kembali ke pertempuran utama, di sini Mikasa sedang mengalihkan perhatian dari Warhammer Titan. Sementara Eren baru menyadari kejanggalan dari perubahan Warhammer Titan, yang mana Titan Shifter normal perubahannya dimulai dari tengkuknya seperti jauh Titan Ymir. Akan tetapi Warhammer Titan tubuhnya mulai terbentuk dari bawah, dan tubuh dari Warhammer Titan terhubung dengan kabel di bagian kakinya. Sehingga saat Eren mengetahui rahasia itu langsung berubah menjadi Titan dan berhasil menemukan lokasi asli dari pemilik Warhammer Titan. Ternyata tubuh dari pemilik Warhammer Titan dilindungi oleh kristal keras yang tampaknya sama seperti milik Annie Leonhard. Setelah kabel penghubung dipotong, barulah tubuh Warhammer Titan berhasil ditumbangkan. Dan saat Eren ingin menghancurkan kristal itu, baru kita melihat cameo dari Kapten Levi di bekas pertempuran tadi. Dan tiba-tiba dari belakang Attack Titan Eren muncul jauh cicak yang langsung menerkam tengkuk Attack Titan. Dan untungnya Kapten Levi yang berada di dekat Eren berhasil menebas rahang jauh Titan. Porco yang di saat itu mengetahui jika sedang berhadapan dengan Ackerman langsung berusaha kabur, dan di dalam pelariannya ia malah terjatuh lalu menjadi samsak pasukan pengintai. Dan episode pun berakhir. Setelah menonton episode 6 ini rupanya sudah sesuai dengan ekspektasi saya, terutama momen para Ackerman yang diperlihatkan begitu epik. Ya bisa dibilang walaupun judul dari episode 6 ini adalah Warhammer Titan, tampaknya episode 6 ini merupakan panggung dari para Ackerman. Jadi puaskah kalian dengan episode 6 ini? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin melihat manga dari episode 6, manganya sudah pernah saya bahas. Link sudah saya sediakan di kolom komentar dan selamat menonton. Jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.